Memang kalau dilihat ya Gus Ipang ya, yang paling menjadi target ini kan Nasdem ini. Ya. Selalu aja dalam perbincangan ya, maksudnya perbincangan, walaupun belum tentu juga faktanya mau seperti apa. Ya, jadi Nasdem ini sangat riskan untuk dibuat seperti begitu. Tiba-tiba meninggalkan aja Mas Anies. Ya. Mas Anies ketemu Surya Paloh terakhir kapan? Minggu lalu. Minggu lalu? Ya. Oke, apa yang dibahas? Kalau boleh tahu nih. Rahasia. Jangan ada rahasia di antara kita, Gus Ipang. Iya. Apa itu Mas Anies? Ya ngobrol macam-macam lah kita kalau ketemu. Tapi Pak Surya Paloh fix. Pokoknya tidak ada perubahan apapun dalam koalisi ini. Jadi kita makin hari makin memberikan rasa hormat kepada Pak Surya Paloh atas konsistensinya, atas keteguhannya. Ini bukan soal beliau mencalonkan A, B, C, D, tapi soal komitmennya pada demokrasi, komitmennya pada kebinekaan, komitmennya pada nasionalisme, yang itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pilihan-pilihan. Ya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa ini adalah sebuah proses demokrasi yang memberikan kewenangan kepada tiap partai-partai politik untuk secara otonom menentukan pilihannya, dan itu adalah sebuah aturan main yang harus dihormati. Dan di dalam menjalankan itu semua, beliau bukan hanya mengatakan, beliau mencontohkan. Ini loh, kalau jadi pimpinan partai politik itu, sing kendel gitu loh. Jadi ketua partai politik itu berani apa? Berani ambil keputusan. Dan menunjukkan bahwa partai politik yang seharusnya itu ya otonom. Bukan partai politik kok ditentukan oleh orang lain. Dan itu hari ini menjadi pertanyaan, kok bisa ya loh, malah terbalik. Kok jadi yang lain jadi nggak bisa ya? Kalau PKS gimana? Kalau Jadi, PKS karena saya mau teruskan dikit nih, Gus Bang, kalau boleh nih. Ya. Jadi ini bukan soal Surya Paloh menentukan calon si A, si B, si C. Ini beliau sedang mengajari kepada kita semua berdemokrasi yang benar itu ada aturan mainnya, hormati aturan mainnya. Nah, sekarang ini ketika beliau mengerjakan itu, kemudian ada tantangan A, B, C, D, F, G. Ini menjadi pelajaran juga bagi semua. Bahwa menjaga marwah demokrasi itu nggak gampang loh. Kalau ketemu dengan kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan ada partai yang otonom, yang tidak menginginkan ada keputusan yang mendasarkan pada aspirasi partai. Ternyata itu tidak mudah, ada tantangannya. Tapi itulah ujian demokrasi kita. Kita ingin demokrasi kita makin matang, kita ingin hak-hak yang dimiliki oleh partai politik itu bisa jalankan dengan baik. Dan bayangkan betapa indahnya bila ketua-ketua partai itu sejak bulan-bulan yang dulu itu bisa mengambil keputusan secara mandiri. Coba obrolan kita apa? Obrolan kita adalah tentang dinamika di dalam partai, bukan? Bukan gosip rasa takut ini, rasa takut itu. Gitu. Betul tidak? Betul. Ya Pak Surya Paloh dalam takut ya? Emang ada yang takut ya? banyak. Tapi Pak Surya Paloh, dicicipi loh, Pak Surya Paloh dalam pertemuan Mas Anies mengakui nggak bahwa memang tantangan ya yang dihadapi saat ini itu memang yang terbesar selama ini, Mas Anies? Saya tidak tahu ya kalau ini yang terbesar ya, karena beliau itu sudah melewati tantangan lintas kepresidenan. Beliau pernah mengambil keputusan yang berani mempertahankan kebebasan media di saat Orde Baru berkuasa. Nah, itu justru saya pertama kali tahu nama Surya Paloh secara serius itu pas kasus prioritas. Saya ingat fotonya beliau ke MA waktu itu, dipasang di banyak media waktu itu, menggugat. Jadi pernah melewati masa Pak Harto, pernah melewati masa presiden-presiden sebelumnya, dan kalau kita lihat ada keseriusan di dalam menjaga tadi kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi. Jadi kalau apakah ini terberat, tentu beliau yang tahu. Tapi beliau sudah melewati tantangan dan dinamika yang ya gini kira-kira. Kita ini belum lahir, beliau sudah jadi anggota udah jadi caleg gitu. Betul nggak? Waktu itu umur 18 tahun berapa saat? Iya. Tadi kan ada gergaji angin. Iya. Nah, kalau yang angin lainnya mungkin masuk ke PKS nggak? Karena kan selama ini kita cuma bahas masalah Nasdem. PKS tidak pernah kita sentuh. Orang jarang mengangkat masalah PKS yang akan masuk angin. Padahal kalau Demokrat udah sering juga lah ya. Demokrat ya udah sering lah. Ini kan demokrasi
realistis saja. Kan ancamannya kalau nggak jadi AHY akan mundur. Walaupun upaya-upaya lain juga yang menggoda kan juga banyak. Gimana dua partai itu? Soal masuk angin itu, kelihatannya di kantong mereka masing-masing sudah ada dua. Satu antangin, satu tolak angin. Aduh, menarik ini. Aman lah. Aman ya. Udah ada dua-duanya nih. Tolak angin ada, antangin ada. Jadi ya. Jadi Kalau Mas masuk Anies- angin tinggal diminum. Jadi Mas Anies ini sekarang sangat yakin ya bahwa 3 partai ini pasti Gini, yang tahu hanya Allah. Kita nggak pernah tahu ya. Sudah tertulis di Lauhul Sudah Mahfuz. tertulis di Lauhul Mahfuz, kita jalanin aja. Oke? Sebagai bacaan manusia, ya ini aman. Nih. Kita kan bukan Khidir. Kalau kita Nabi Khidir, kita bisa Bisa tahu tahu, sebelum ya kan? peristiwa. Betul Ya, nggak? ya, ya. Kita ini kan rombongan seperti Nabi Musa, Ya. yang harus peristiwa dulu baru tahu hikmahnya. Iya kan? Nah, jadi saya lihat ya secara atau pandangan dunianya, pandangan ya semuanya, insya Allah. Dan unik ya, Mas Arifin, kok bisa ya percakapannya itu tentang apa jadi dan tidak gitu loh. Iya, bukan tentang gagasan. Ya. Iya. Iya. ya sepertinya memang bisa jadi diarahkan ke sana Gitu ya. bisa juga. Ya, dan tapi menurut saya gagasan menarik loh, Gus. Tapi nanti kita bahas di akhir-akhir Ya. ya di selanjutnya.